Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ketua kelas, sebelum kita memulai pembelajaran, dipimpin doanya. Ketua kelas, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Akbar. Oke, baik. Aku mau cek dulu kehadirannya. Siap. Sudah ya? Siap. Oke, semua sudah hadir. Nah, untuk rekapan daftar hadirnya, Pak Guru sudah kirim di link Google Classroom kalian, kemudian di WA Group, ya. Nah, kalian tinggal klik link yang ada supaya daftar hadir kalian terekam. Baik. Jadi nanti kalau misalnya ingin bicara, angkat tangan atau langsung aktifkan mikrofon saja. Pak Guru ingin memberikan sebuah motivasi. Kalau Pak Guru bilang semangat pagi, nah, kalian jawab pagi luar biasa. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya Pak Guru. Pagi luar biasa. Masih ada yang mengingat materi. Ingat, siap Mas. Siap materi tindakan. Oke, terima kasih. Materi tindakan sosial. Tipe tindakan. Masih ada yang ingat tidak? Oke, Najwa. Oke, Najwa, silakan. Tipe tindakan sosial ada 4 Pak Guru. Yang pertama itu tindakan rasional instrumental. Oke. Kedua tindakan rasional berorientasi nilai. Ya. Ketiga tindakan tradisional. Keempat tindakan efektif. Oke, bagus. Aplaus dulu untuk aplaus ya. Oke. Saya kira kalian sudah mengingat semua ya materi pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita sudah bisa lanjut ke materi yang berikut. Materi kita pada hari ini adalah materi tentang interaksi sesuai dengan apa yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, di akhir pembelajaran bahwa kita akan mempelajari materi tentang interaksi. Nah, tapi sebelumnya Pak Guru akan share screen dulu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model discovery, peserta didik dapat menemukan definisi interaksi sosial, ciri dan syarat interaksi, dan dapat mempresentasikan laporan hasil diskusi terkait ciri-ciri interaksi. Materi kita hari ini adalah materi tentang interaksi sosial. Kemudian peta konsepnya. Nah, pertama, pengertian interaksi sosial. Kemudian yang berikut, ciri-ciri interaksi sosial. Kemudian yang ketiga adalah syarat-syarat interaksi sosial. Kita lanjut ya, adik-adik. Apa sih itu interaksi sosial? Sebelum menjawab ini, tolong kalian perhatikan gambar yang ada. Ya, simak gambar di atas yang menunjukkan interaksi sosial. Gambar yang mana kira-kira? Siap nomor 2 dan 3. Alasannya kenapa nomor 2 dan 3? Karena gambar 2 itu orang sedang bermain bola, di situ kan melakukan interaksi untuk memberitahukan arahan-arahan ketika main bola. Dan yang gambar ketiga itu terlihat sedang berbicara seperti individu dengan individu. Seperti itu Pak Guru. Oke, bagus. Najwa yang angkat tangan ini. Nah, kira-kira apa komentarnya? Nah, silakan aja. Nah, itu Pak Guru. Tidak termasuk interaksi sosial karena mereka yang nomor 1 dan 4 hanya melakukan tindakan yang tidak memperhitungkan respon orang lain. Selain Najwa, ada lagi? Oleh Najwa dengan siapa? Cynthia. Bahwasanya yang termasuk interaksi itu adalah 2 dan 3. Ya, karena kenapa? Terjadi komunikasi. Ya, ada ini. Ada memperhitungkan tindakan orang lain. Sedangkan gambar 1 dan gambar 4 itu merupakan tindakan saja. Nah, tetapi tidak memperhitungkan
maksud dan tujuan tertentu kepada orang lain. Dari keempat gambar ini, apakah pengertian dari interaksi itu? Kira-kira ada yang bisa? Saya Pak Guru. Ya. Coba. Yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain. Oke. Ada lagi yang lain sebelum kita lanjut? Oke, Akbar. Interaksi sosial adalah hubungan antara perorangan dengan perorangan atau antara perorangan dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi. Aplaus untuk teman kalian. Ya. Betul bahwasanya interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, yang di dalamnya terdapat saling timbal balik ya, timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Dikatakan interaksi itu ketika ada timbal baliknya, ada respon, nah, ada aksi dan ada reaksi. Dengan melihat ketiga gambar ini, nah kira-kira gambar satu ini termasuk kategori kelompok individu, kelompok atau kelompok? Ini interaksinya. Individu dengan individu, Pak Guru. Oke, individu dengan individu. Individu dan kelompok. Kelompok dan kelompok. Nah, ketiga gambar ini kan termasuk interaksi. Ya, saya harap kalian sudah baca buku yang Pak Guru share di Google Classroom. Dari ketiga gambar ini, ciri-ciri dari interaksi itu apa kira-kira? Interaksi lebih dari satu orang. Oke, bagus. Ini kan ada dua. Kemudian, lanjut. Ada tujuan yang ingin dicapai. Ada tujuan yang ingin dicapai. menggunakan simbol. Oke, ada komunikasi dengan menggunakan simbol. Nah, di sini ada menggunakan simbol tidak? Siap, ada. Ya, simbolnya itu adalah misalnya jari, kemudian di sini juga ada simbolnya, simbol jabat tangan itu menandakan saling menghormati dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ya sebelum kita masuk di diskusi. Ini sebagai pengantar saja. Syarat interaksi. Pak Guru sampaikan syarat interaksi itu ada dua. Ada kontak dan ada komunikasi. Kontak itu ada dua, ya, kontak langsung dengan kontak tidak langsung. Terjadi kontak belum tentu berujung pada adanya komunikasi. Jadi dikatakan interaksi ketika dua-duanya ini sudah ada. Ini merupakan kontak apa? Kontak langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Tidak langsung. Tidak langsung. Kenapa alasannya? Silakan aja. Pengertian kontak langsung kan Ya. berbincang atau menyentuh, mimik, kontak fisik bagian. Nah, untuk digambar itu kayak orang Pak Guru, Zoom begini. Jadi tidak ada kontak fisik atau menyentuh secara langsung. Jadi itu kenapa disebut dengan tidak langsung. Oke, bagus. Jadi sudah dipaham ya. Jadi kontak langsung itu kontak yang tanpa melalui perantara. Kalau tidak langsung berarti ada perantaranya. Paham ya, adik-adik? Ya, Nah, paham. Oke, kalau sudah paham semua, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk di diskusi kelompok. Nah, nama-nama anggotanya, nih Pak Guru sudah bagikan di classroom dengan yang di WA group. Kalian sebentar itu masuk di breakout room dengan menekan link yang Pak Guru sudah bagikan di setiap kelompok. Baik, Pak Guru. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Paham? Ya. Karena kalian sudah paham, silahkan kalian keluar di link utama dan masuk di link masing. Oke, silahkan. Selamat berdiskusi, yang semangat. Sudah ya? Kita mulai saja. Hasil diskusinya dipaparkan. Kita mulai dari kelompok 1. Saya Pak Guru. Rehan, oke, aktifkan kameranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, apakah dalam kasus tersebut terjadi kontak sosial? Jawabannya, iya terjadi kontak sosial atau kontak langsung karena sang anak berbicara
tanpa melalui perantara. Ya, terima kasih. Laporan dari kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok 2 dulu. Perkenalkan, saya Nazar Abdurrahman, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai video yang tadi diberikan oleh Pak Tasmir. Apakah dalam kasus tersebut terjadi komunikasi? Jawaban kami bahwa komunikasi ada dua, yakni komunikasi verbal melalui kata lisan dan komunikasi nonverbal bahasa isyarat. Jadi, kami sepakat bahwa pada video tersebut terjadi komunikasi, yakni komunikasi verbal menggunakan kata-kata atau bahasa lisan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Kita lanjut lagi ya ke kelompok 3. Dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami, materi yang diberikan oleh Pak Tasmir. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami terkait video tersebut, memperlihatkan pengemudi yang bertanya kepada bocah dengan bahasa Thailand. Namun, respon bocah tersebut justru mengeparkan jakat maya sebab ia mengaku tidak bisa bahasa Inggris. Padahal sang pengemudi berbahasa Thailand. Dari sini kita bisa melihat terjadi miskomunikasi atau salah paham. Apakah dalam video tersebut terjadi interaksi sosial? Ya, karena termasuk interaksi sosial, ada kontak dan komunikasi. Pelakunya lebih dari satu orang dan ada saling merespon. Dan yang terakhir, apakah interaksi sosial tersebut bermakna? Interaksi sosial tersebut kurang bermakna dan kurang efektif karena antara siswa dan sopir tidak saling mengerti. Itulah hasil diskusi kami, terima kasih. Oke, bagus. Ya, aplaus untuk semua kelompok. Ya. Betul apa yang disampaikan oleh ketiga kelompok, bahwasanya di video tersebut dia terjadi interaksi. Interaksinya adalah interaksi verbal, tatap muka. Tetapi interaksinya tidak terlalu bermakna karena mereka tidak saling memahami apa yang disampaikan. Oke, saya kira itu ya tentang hasil diskusi kita. Ada pertanyaan sebelum kita melakukan kesimpulan? Berarti materi kita tentang interaksi, ya kalian sudah paham. Nah, tentang materi pada hari ini. Nah, silahkan. Adalah interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Kesimpulannya yaitu interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis antara individu dengan individu, dengan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Sekian. Terima kasih. Saya kira itu kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Jelas ya semua? Ya. Siap, jelas. Oke. Di kelas itu, Pak Guru sudah memberikan tugasnya kalian untuk hari ini ya, di Google Form dan hasilnya nanti akan otomatis akan keluar. Nanti kalian kerjakan ya. Siap, Pak Guru. Nah, oke, bagus. Kesulitan pembelajaran pada hari ini apa? Apa? Saya. Kesulitan yang saya alami pada kegiatan pembelajaran hari ini, kendalanya jaringan, Pak Guru. Jaringan yang selalu tidak stabil. Oke, sekarang Nurul. Apa sih manfaat dari pembelajaran hari ini, Nurul? Manfaat yang saya dapat bahwa ternyata tidak semua tindakan sosial berujung pada interaksi. Jadi Pak Guru sudah tangkap bahwasanya manfaatnya adalah mendapatkan informasi baru. Ternyata tindakan interaksi sosial itu tidak semua dikatakan tindakan sosial. Ya, nanti dikatakan interaksi sosial ketika ada aksi dan ada reaksi. Oke, saya kira itu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Dan sebelum kita menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, tolong ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Akbar, terima kasih semua ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Ya.